فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita masih bisa bermajlis dalam rangka menuntut ilmu, insyaallah, berdiskusi, mengangkat kejahilan pada diri kita dan juga diri orang lain, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tema yang sedang kita bahas yaitu fikih salat yang diambil dari hadis-hadis sahih kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-46. Masih membahas tentang waktu salat. Masih membahas tentang waktu-waktu salat dan juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan salat-salat tertentu. Ya, waktu dari salat-salat tertentu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'asra wasyamsu naqiyatun wal maghriba idza wajabat wal 'isha'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar wa subha kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Sahabat Jabir menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang 5 waktu. Dimulai dari salat zuhur. Disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi senantiasa sering salat zuhur bil hajirah, saat hajirah. Kata Syekh, syiddatul harri ba'da zawal, ketika matahari cukup terik panasnya setelah zawal, jelas setelah tergelincirnya matahari. Ma'khudhatun min hajaran nasu a'malahum li syiddatil har. Ini diambil dari istilah manusia itu mulai hajara a'malahum. Hajara meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka ketika panasnya mulai terik, mulai sedap. Kayak hari-hari ini, masya Allah ya, panasnya begitu sedap sekali. Nah, ini kalimat al-hajirah ya, diambil dari istilah orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka ketika matahari sudah cukup panas. Hajara an-nas a'maluhum. Contoh petani ya, kalau sudah masuk waktu zuhur ya, mereka pulang atau enggak berteduh di gubuk. Makan siang, Pak. Masya Allah. Kemudian tukang bangunan zuhur juga istirahat. Banyak yang pulang ke rumah untuk makan dulu, nanti jam 1 balik lagi.
Wal 'asra wasyamsu naqiyatun. Kemudian Nabi SAW salat asar dan matahari masih naqiyah, shafiyah, masih jernih. Apanya yang jernih? Sinarnya. Mataharinya masih jelas. Masih jelas. Jadi belum redup cahayanya. Wal maghriba idza wajabat. Kemudian salat maghrib ketika matahari wajabat, bermakna saqatat, ketika matahari jatuh. Maksudnya ketika matahari tenggelam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Nah, salat isya ini kadang-kadang, ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Apa begini dan begitunya? Idza ra'ahu mujtama'u ajal. Kalau Nabi SAW melihat jamaah sudah ngumpul, disegerakan. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Tapi kalau ketika jamaah lagi pada lambat datangnya, ya Nabi ikut menunda sholatnya. Jadi Nabi SAW mencontohkan bahwa di antara imam yang baik, ya, memperhatikan kondisi jamaah, ya, memperhatikan kondisi jamaah. Sehingga pernah kita sebutkan, ya, tentang waktu iqamah yang sudah ditentukan lewat jam-jam digital. Pada dasarnya hanya memudahkan, membantu, tapi bukan jadi patokan pasti, ya. Di antara hukum-hukum yang berkaitan, ketika misalnya sang imamnya sendiri yang terlambat, mungkin dia punya hajat, ya, di rumah anaknya masih rewel misalnya, masih repot, jadi belum bisa langsung berangkat. Maka ketika sudah bunyi pun diusahakan tunda sebentar. Apalagi kalau imamnya sudah terbiasa tepat waktu, ya, imamnya sudah terbiasa tepat waktu, maka ketika terlambat sedikit jangan langsung qomat. Nah, ini masih jarang dipraktekkan, ya. Atau sebaliknya, sudah bunyi, ya, waktu qomatnya, jamaahnya masih sepi, ada baiknya imamnya nunggu sebentar. Kenapa menunggu sebentar? Banyak yang menjadi pertimbangan itu banyak sekali. Yang pertama, ya, jamaah itu semakin banyak pahalanya semakin banyak. Bahkan untuk sang imam, kami pernah mendengar suatu penjelasan, kalau tidak salah ada riwayatnya, pahalanya imam itu bergantung jumlah banyaknya makmum. Nah, selain dapat pahala umum 27 derajat atau 25 derajat dalam suatu riwayat, kemudian semakin banyak imamnya cuma satu, nggak jadi sholat jamaah nanti kalau imamnya banyak. Semakin banyak makmum, semakin banyak pahalanya. Kenapa? Ya, orang dia yang memimpin sholat, membantu mereka sholat, bahkan bisa dianggap imam yang menjadi teladan. Ya, kita makmum sholatnya ngikutin imam, maka sholatnya kita ada andil imam di dalam situ, sehingga dia dapat pahala kita juga karena kita ikut jamaah sholat. Yang pertama, jadi semakin banyak jamaah semakin banyak pahalanya imam, semakin banyak pula pahalanya jamaahnya juga dapat tambah ramai, tambah banyak pahalanya insyaallah. Yang kedua, fadilahnya takbiratul ihram. Sebutkan ketika ada salah seorang muslim bisa menjaga takbiratul ihramnya sebanyak 40 sholat, tidak salah, atau 40 hari, dia bisa dikatakan terbebas dari kemunafikan. Bagaimana bisa? Karena sholat itu berat sekali untuk disiplin tepat waktu. Sedangkan orang munafik sering terlambat. Nah, ini introspeksi, ya, bagi diri kita. Kita masih, Masya Allah, ya, semoga Allah mengampuni diri kita, sering terlambat. Ya, semoga kita tidak termasuk orang munafik. Ya.
Makanya siapa yang bisa menggapai takbiratul ihram selama berturut-turut kurang lebih 40 sholat disebutkan dia terbebas dari kemunafikan. Karena dia rajin, sedangkan orang munafik idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka kalau mau sholat malas. Yura'unan nas, pas sholat niatnya riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Setelah sholat zikirnya sedikit, langsung lari. Sudah sholat terlambat, sholatnya malas-malesan, sholatnya riya, setelah sholat langsung piing. Nauzubillah. Ya. Tapi bukan berarti setelah 40 kali sholat dia terus setelah itu boleh terlambat, ya tidak. Ya. Kalau dia sudah terbiasa 40 kali sholat mendapatkan takbiratul ihram, insya Allah seterusnya dia akan berusaha menjaga terus. Ya. Karena sudah terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, saat terlambat dia merasa, waduh ada yang aneh. Nah, dia akan menjaga keistiqomahannya. Was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas, dan salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali salatnya ketika ghalas. Ghalas ini sudah disebutkan riwayatnya atau lafaznya di hadis sebelum ini, yaitu hadisnya Aisyah. Ya, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ghalas artinya apa? Masih gelap, masih cukup pekat malamnya. Sampai kata Aisyah, setelah sholat kita masih tidak bisa saling mengenal karena emang masih sedikit penerangannya. Ya, kalau sekarang habis sholat bisa ketemu siapa, ya, fulan, fulanah. Ya, kata Aisyah, saking gelapnya mereka nggak saling mengenal setelah sholat ketika pulang. Ya, apalagi mereka pakai murud, ya, pakaian yang mirip selimut untuk menutupi badan dan juga kepala mereka. Nah, ini sekalian kami bacakan hadis yang berikutnya karena semisal, ya, karena semisal. Anabil Minhal Sayyar ibn Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Aku masuk bersama bapakku bertemu dengan Abi Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi, kemudian bapakku bertanya kepada dia, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah? Nabi itu sering salat 5 waktunya bagaimana? Maka Abi Barzah al-Aslami menjawab, kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu asy-syams. Beliau salat al-hajir, yaitu salat zuhur, diambil dari kata al-hajirah tadi, ketika tadhhadu asy-syams. Syekh menjelaskan tadhhad tazul, ketika tergelincir matahari. Wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wasyamsu hayyah. Kemudian salat asar, dan saat salat asar kita pulang, ya, ke rahlnya masing-masing yang ada di pojokan Madinah, ya. Wasyamsu ma tazalu hayyah. Matahari masih hidup. Hayyah. Masih hidup maksudnya masih bersinar terang, masih bersinar terang. Kemudian wa nasitu ma qala fil maghrib. Nah, periwayat ini Abil Minhal lupa apa yang disebutkan oleh Abi Barzah dalam salat maghrib. Wa kana yustahabbu an yuakhkhira min al-isya'i allati tad'unaha al-atamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menunda salat asar. Atau bisa dikatakan lebih disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda salat, salat Isya yang disebut dengan atamah. Nanti kita sebutkan apa alasannya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci tidur sebelum Isya. Wal haditsa ba'daha, ngobrol setelah Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yansarif, selesai dari salat subuh. Kapan? Ketika seseorang sudah tahu teman duduknya yang di sampingnya. Apa artinya? Sudah cukup terang. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa
Nabi SAW sholatnya panjang. Di akhir penjelasan Abi Barzah mengatakan kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Nabi sholat itu sholat subuh ya, membaca kurang lebih 60 ayat sampai 100 ayat. Ini salah satu sunnah yang mungkin agak sulit dipraktekkan ya. Banyak sekali yang belum mampu mempraktekannya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini ternyata kita dapati bahwa setiap sholat memiliki tipikalnya masing-masing, memiliki sunnahnya masing-masing. Dimulai dari sholat yang pertama yaitu sholat zuhur. Ya, sholat zuhur waktu bakunya ketika matahari mulai tergelincir. Bagaimana kita tahu matahari mulai tergelincir? Ketika kita melihat bayangan diri kita yang paling pendek sudah mentok, mulai bergeser ke arah barat atau ke arah timur? Ke arah timur. Karena mataharinya ke arah barat. Mataharinya ke arah barat, kemudian ketika bayangan kita mulai bergeser mengarah ke arah timur, itu artinya sudah tergelincirnya matahari. Nabi SAW bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajul ka tulihi ma lam yahduril 'asr." Batas akhirnya apa? Ketika bayangan seseorang sepanjang wujud aslinya, sepanjang badan aslinya. Ada lagi yang menambahkan sepanjang bayangan aslinya tapi ditambah panjangnya bayangan pas waktu pertama kali tergelincir. Nah, itu ada yang menambahkan seperti itu. Intinya ketika bayangan seseorang sudah seukuran tubuh aslinya, itu bisa dikatakan sudah masuk waktu asar. Nah, ada salah satu yang pernah kita sebutkan, ada yang bertanya ketika mendapati di Pemalang, ya, ada yang sholat duhurnya agak mundur, mungkin jam 1, ya, atau jam 1 lewat. Tidak usah jauh-jauh, di sini juga ada yang mempraktekkan, terutama di beberapa pesantren. Pesantren Imam Syafi'i, kami mengajar di sana, sholat duhurnya jam 1. Diambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa abridus shalah. Abridu bis shalah. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Tunggu agak sedikit dingin, sejuk untuk sholat zuhur, karena panasnya matahari termasuk dari hembusan api neraka. Ya. Ini Masya Allah hari-hari ini api nerakanya lagi ngos-ngosan. Nah, saat hari-hari ini boleh disunahkan kita tunda sholat zuhurnya, mundur sedikit. Namun ini sunnah yang juga perlu diperhatikan maslahatnya, ya. Karena yang namanya sunnah jangan sampai malah akibatnya malah lebih buruk daripada sholat di awal waktu, ya. Karena sholat di awal waktu seringnya jamaah lebih banyak, ya. Kalau diundur malah bikin orang terlambat, ya. Kemarin ditanyakan sampai ketiduran dan lain sebagainya. Nah, ini malah repot, ya. Lebih baik kalau memang sholat di awal waktu lebih banyak jamaahnya, lebih disetujui, orang-orang lebih nyaman, maka sholat di awal waktu. Apalagi sekarang alhamdulillah masjid, ya, tertutup, atapnya lengkap, ya, bahkan ada AC, ada kipas, ya, Masya Allah. Bahkan di beberapa masjid ada kulkas juga, ya, bisa minum airnya. Beberapa masjid ada. Nah, ini kalau memang tidak mendapatkan masyaqqah dan sholat di awal waktu lebih afdal, maka lebih baik di awal waktu, tidak ditunda. Kemudian setelah itu adalah
Salat asar. Ya. Salat asar dimulai tadi ketika bayangan seseorang sepanjang wujud aslinya, sama panjang dengan jasadnya. Kalau benda berarti sama dengan bendanya. Ya. Sebagian menambahkan tadi selain bayangan asli saat zawal, saat tergelincir. Berakhir kapan? Berakhir ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Namun disebutkan untuk sholat asar ada yang namanya waktul ikhtiar dengan waktul ittirar. Waktul ikhtiar adalah ketika sudah mulai muncul kekuning-kuningan. Matahari mungkin masih ada, masih kelihatan, belum habis piringannya sampai full habis. Sudah mulai kekuning-kuningan. Disebutkan oleh para ulama yang paling afdol ini terakhirnya. Sehingga seseorang tidak pantas menundanya sampai setelah itu tanpa uzur. Kalau ada uzur ya jelas tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, dia sengaja menunda-nunda meskipun belum terbenam matahari, ada larangannya. Ya, seakan-akan dilarang atau maksimalnya makruh. Jadi waktu ikhtiar, waktu yang paling afdol tidak sampai terbenamnya matahari, tapi ketika sudah mulai nampak kekuningan dari matahari. Nah, waktu daruratnya yang memang sudah tidak ada lagi, ini maksimal, yaitu ketika matahari terbenam. Benar habis mataharinya, tidak tersisa sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus salat asar, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat yang 5 waktu, kemudian ditambahkan, ditekankan salat yang disebut dengan al-wusta. Tafsir salat al-wusta ini banyak sekali, namun yang masyhur dengan hadis-hadis yang mendukung maksudnya adalah salat asar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jagalah salat-salat. Harusnya salat asar sudah termasuk ketika Allah mengatakan jagalah setiap salat. Ya, salat 5 waktu, salat asar sudah termasuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan dan tekankan, diulangi lagi khusus salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian disebutkan lagi di antara keistimewaan salat asar, ya, ada ancaman dari Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan salat asar maka bisa gugur amalan-amalannya. Ya, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Hadisnya sahih. Di antara keistimewaan lagi salat asar adalah para malaikat itu punya shift kerja, jam kerja. Ya, mereka ganti-gantian. Ada shift pagi, ada shift malam. Ya, atau shift siang, shift malam. Dan mereka ketemunya adalah saat sholat asar dan juga saat sholat subuh. Saat sholat asar dan juga saat sholat subuh. Maka orang yang menjaga sholat asar dan sholat subuh, ketika para malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, bagi mereka yang baru pulang, shiftnya sudah habis sholat asar, kan pulang, diganti malaikat baru. Ya, malaikat yang baru pulang ini ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa wajadtum ibadi?" Bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan? Mereka lagi sholat. Ya. Kemudian ketika datang lagi nanti saat sholat subuh, yang baru datang sholat asar, sholat subuh pulang, ditanya lagi sama Allah, bagaimana hamba-hambaku? Lagi sholat, karena sholat asar. Ya. Tapi kalau yang tidak sholat, ya, tidak dilaporkan bahwasanya dia sedang sholat atau sudah sholat. Ini salah satu keistimewaan. Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang sholat di waktu dingin yang 2, maka dia masuk surga. Para ulama menyebutkan yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Ya. Subhanallah.
Salah satu keistimewaan. Baik, selanjutnya adalah salat maghrib. Ya, salat maghrib. Salat maghrib dimulai ketika matahari terbenam. Udah sekali ya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika cahaya mega habis hilang. Benar-benar sudah gelap, hitam, full. Maka sudah masuk waktu Isya. Nah, ini salat maghrib adalah salat yang waktunya paling sempit. Ya, 30 menit, 40 menit kurang lebih. Atau 45 menit. Karena memang singkat sekali. Ya. Sehingga kita diusahakan untuk cepat-cepat. Makanya orang ketika pulang kerja ya diusahakan langsung mandi dan seterusnya sehingga dia berangkat lebih awal. Anak-anak yang sudah main dari siang atau habis asar sudah main, sudah dekat-dekat maghrib disuruh pulang. Ya. Disuruh pulang kenapa? Karena saat itu adalah syaitan sedang berkeliaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin." Kalau sudah mulai gelap sore, maka tahan anak-anak kalian jangan keluar rumah. Karena saat itulah syaitan berkeliaran. Nah, baru kalau sudah mulai cukup gelap, ya, boleh main-main lagi. Ya, boleh main-main lagi. Setelah itu adalah salat Isya. Ya, salat Isya ketika cahaya kuning tadi sudah habis, atau mega tadi, atau yang kemerah-merahannya sudah habis, sudah benar-benar gelap, sampai waktunya, yang ini khilaf. Waktunya sampai sebagian mengatakan pertengahan malam. Sebagian ulama mengatakan sampai subuh. Ya, karena yang menyebutkan sampai pertengahan malam, hadisnya juga sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtul isya ila nisfil lailil awsat." Atau kama qala. Salat Isya itu sampai pertengahan malam. Nah, ini salah satu pendapat yang kami cukup condong kepada pendapat ini. Sehingga kalau seseorang tidak punya uzur, jangan sampai salatnya ditunda sampai setelah pertengahan malam. Adapun pendapat yang lainnya, dan ini sah-sah saja, pendapat jumhur ulama mengatakan sampai subuh atau sampai sebelum subuh. Karena memang sebelum subuh tetap disebut malam, ya, sehingga banyak di antara ulama yang mengatakan bahwasanya waktu Isya sampai sebelum subuh. Di antaranya adalah mazhab yang masyhur di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, adapun tentang salat Isya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang kedua kita bacakan tadi, riwayat Abil Minhal, ketika Abi Barzah Al-Aslami menceritakan Nabi senang menunda sholat Isya. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang terlambat, orang-orang sudah mulai nunggu, agak ngantuk, ya. Dan memang benar imamnya ditunggu benar sama para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu. Kemudian ketika Nabi sudah datang, Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, "Innaha liwaqtiha." Sebenarnya ini waktunya sholat Isya yang paling afdal. Ketika terlambat, agak dekat-dekat pertengahan malam. Nah, laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Nanti kalau misalnya mampu, ya, punya jamaah yang bersedia, boleh ditunda sholat Isyanya. Namun jelas Nabi sendiri menyadari bahwasanya ini sulit, ya, karena nanti kalau ketiduran, bangunnya lagi berat dan lain sebagainya. Nah, ini disadari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi tidak sering melakukannya, jarang-jarang sekali. Ya, kalau yang mampu boleh, tapi tadi ada yang perlu diperhatikan, sholatnya berjamaah bagi laki-laki. Sehingga kalau seandainya seorang laki-laki dia pengen sholatnya ditundalah, mengatakan ini lebih afdol, tapi ternyata dia sholatnya sendirian,
maka bisa jadi tidak lebih afdol daripada sholat di awal waktu tapi berjamaah. Ini berkaitan dengan sholat isya. Kemudian yang terakhir adalah sholat subuh. Sholat subuh dimulai setelah terbitnya fajar. Terbitnya fajar, lebih ditekankan lagi fajar shadiq, fajar yang nyata, bukan fajar kadzib, fajar yang semu, seperti fajar tapi belum fajar. Allah tandai dengan ketika sudah nampak garis putih dari garis hitam, ya, yaitu sudah kelihatan fajarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kemudian selesainya kapan? Sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Nabi SAW bersabda, "Waktu salatis subhi ma lam tatlu'is syams." Selama matahari belum terbit. Pada hadis yang lalu sempat kita sebutkan, singgung tentang satu khilaf di antara para ulama, antara jumhur dengan mazhab Hanafi kalau tidak salah, yang berdalil hadis yang berbunyi asfiru bis subh, nunggu agak terang dengan sholat subuh, ya. Mazhab Hanafi memahaminya secara zahir sehingga mereka menunda sholat subuhnya, ditunda sampai dekat-dekat last minute, ya, sebelum matahari terbit. Jelas kalau matahari sudah terbit tidak boleh, ya. Nah, ini dipraktekkan, benar-benar dipraktekkan oleh mereka. Di antaranya adalah negeri Turki dan negeri-negeri yang juga berpegang dengan mazhab Hanafi. Namun para ulama mayoritas mencoba memahaminya dengan digabungkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW sholat di awal waktu. Ya, hadis yang pertama ketika seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Ayyu al-a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling afdol? Yaitu as-salatu li waqtiha atau as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian hadis Aisyah ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW sholat subuh bighalas, yaitu saat cukup gelap sampai-sampai tidak saling mengenal satu sama lain, ya, para wanita, karena setelah sholat mereka pulang, ya, karena kondisinya masih gelap. Dan memang lebih banyak riwayat-riwayat ini sehingga mereka jumhur ulama memahami hadisnya Abu Hanifah, yaitu asfiru, tidak bermaksud mulai sholatnya, ya, tidak bermaksud mulai sholatnya, tapi akhir sholatnya. Karena ini sesuai dengan prakteknya Nabi SAW. Prakteknya Nabi itu sholat subuh panjang. Disebutkan tadi, ya, riwayat Abil Minhal, penjelasan Abi Barzah, bahwa Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. Sehingga makna asfiru bisa berarti selesainya nunggu ketika sudah mulai agak terang, tapi tidak sampai matahari terbit. Nah, ini yang difahami oleh para ulama terkait waktu subuh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, waktu-waktu salat ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan banyak rahasianya. Banyak rahasianya. Dari mulai salat subuh, ini adalah waktu yang sangat-sangat istimewa sekali. Nah, istilahnya orang gaulnya zaman sekarang prime time, ya. Dan subhanallah, mereka meyakini bahwa orang yang selalu bangun salat subuh adalah ciri-ciri orang sukses. Ciri-ciri orang sukses. Kalau orang-orang non-muslim memahaminya sukses memang sukses kaya raya, ya. Namun kita memahami sukses lebih umum, bahagia.
Insya Allah orang yang sholat subuh di awal waktu, dia paginya selalu bahagia. Insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dari segala yang buruk, yang mengganggu perasaannya dan lain sebagainya. Dan ini mujarrab ya, terbukti orang yang sholat subuh di awal waktu, insya Allah mereka termasuk orang-orang yang bahagia, yang sukses. Bisa jadi sukses secara zahir, finansialnya, atau sukses dia bisa benar-benar manage waktunya, bahagia dengan keluarganya meskipun tidak harus menjadi orang yang kaya raya. Berkecukupan sudah sangat istimewa sekali. Nabi SAW bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi di waktu pagi harinya. Di waktu pagi harinya. Ya. Karena orang-orang non-muslim mereka ada yang sampai bikin kitab buku judulnya Jam 5. Ya. Klub Jam 5 atau 5 AM Club. Mereka menulis kitab ini bukan maksudnya sholat subuh. Mereka menjelaskan bahwa orang-orang sukses itu bangunnya jam 5. Itu non-muslim mereka nyatakan. Kita sebagai seorang muslim lebih berhak dan lebih pantas mengamalkan prinsip yang bagus sekali ini. Ya, bangun ketika di pagi hari. Nabi SAW mengatakan keberkahan di hari itu. Dan itu terbukti sama kita masing-masing. Ketika kita kadang-kadang khilaf ya, terlambat bangun karena kecapean mungkin, karena malamnya begadang mungkin, malamnya terlalu banyak ngobrol, atau terlalu lama main HP. Itu kalau sholatnya terlambat, nggak sholat jamaah saja, itu perasaannya sudah tidak enak. Nah, bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang tulus, insya Allah dia merasakan tidak enak. Apalagi kalau bangunnya sudah kukuruyuk, ya. Tambah bete, istilahnya, tambah bad mood, nggak tenang, nggak nyaman. Dan itu fakta, jelas. Apalagi orang-orang yang kerjanya sudah di waktu. Masuk kantor harus fingerprint, harus sidik jari. Mulai dia gelisah, ngebut dan lain sebagainya. Coba lihat Bapak Ibu kalau pagi hari, ya, terutama lampu merah ini, masya Allah. Ya, pagi hari itu orang pada berlomba-lomba semuanya. Ketika mereka mukanya kurang seger, nggak senyum, bisa diprediksi mungkin dia salat subuhnya terlambat. Ini salat subuh. Jadi di awal waktu sangat penting sekali. Kemudian salat zuhur. Ya, Nabi sebutkan al-hajirah atau para sahabat sebutkan al-hajirah. Ini di waktu orang-orang meninggalkan pekerjaannya. Banyak para ulama yang mencoba mengambil hikmah. Kenapa kok di waktu ini orang suruh sholat? Karena tadi setelah pagi berpacu dengan kesibukan, ya, hiruk pikuknya segala macam dunia dan segala huru haranya, segala fitnahnya, kita disuruh untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala di sela-sela itu, biar nggak terlalu stres. Ya, ini insya Allah teman-teman bisa buktikan. Ketika sholat duhur, coba lepaskan sebentar kesibukan. Ya, kalau tidak terlalu mendesak, tinggalkan. Kemudian datang di masjid, duduk, menunggu qomat, meresapi, kayak cas baterai. Ya, seakan-akan setelah sholat zuhur jadi seger lagi. Subhanallah. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala tentukan waktu yang benar-benar presisi sekali, pasti ada hikmahnya. Kan bisa saja sholat 5 waktu dalam satu hari dibagi, ya, 24 jam dibagi 5. Jadi jedanya mirip-mirip, kan bisa saja. 24 bagi 5 berapa? 5 jam lah kurang lebih ya. 25 bagi 5, 5. Kan bisa setiap 5 jam sholat. Subuh 5 jam, setelah itu 5 jam lagi sholat duhur, sholat asar, sholat isya waktu. Tapi buktinya tidak. Ada waktunya masing-masing. Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan dan begitu presisi.
Sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita memahami hal-hal tersebut menjadi hikmah, pelajaran bagi kita. Oh ternyata Allah pengen kita jangan terlalu lupa daratan ya di dunia, sibuk ya, kemudian tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sela-sela kita diingatkan untuk salat zuhur. 5 menit, 10 menit selesai salat zuhur. Setelah itu sibuk lagi silahkan. Setelah itu pusing-pusing lagi silahkan ya. Tapi ingat Allah sih sela-sela itu. Setelah itu salat asar. Di waktu asar ini waktu sangat istimewa, sampai tadi disebutkan ayatnya. Allah sebutkan wassalatil wusta. Tolong jaga salat asar ini. Termasuk ayat Allah dalam surat Al-Asr. Salah satu surat yang pendek dalam Al-Qur'an. Wal asr. Banyak para ulama yang mengatakan Al-Asr di sini adalah salat asar. Atau lebih umum lagi waktu sore. Atau lebih masyhur lagi Al-Asr adalah waktu secara umum demi masa. Namun kenapa disebut asar? Ya waktunya saat sore-sore itu. Ketika orang sudah mulai sibuk, tambah sibuk, atau sudah selesai kerja tapi merasa lelah sekali, capek sekali. Allah minta tetap ingat Allah. Ya. Jaga jangan sampai terlarut pusing, terlarut dengan kesibukan dan lain sebagainya. Dijaga waktu sholat asarnya. Sampai tadi dijamin masuk surga, sampai yang meninggalkannya bisa gugur amalan-amalannya, bahkan bisa dianggap orang munafik. Sebutkan athqalus shalah 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul asr. Di antara 5 waktu ini salat yang paling berat bagi orang munafikin adalah subuh dan asar. Ya, sangat istimewa lagi. Yang kita memahami juga seakan-akan seperti usia manusia. Kalau pagi itu usia balita, jadi diusahakan benar-benar dididik untuk disiplin. Salat zuhur ketika orang sudah mulai mungkin masa-masa muda, ya tetap harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah asar seperti usia kita mau senja juga, kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seakan-akan ketika matahari terbenam itu mengingatkan bahwa dunia ini juga pasti akan habis. Ya, kalau enggak dunia secara umum kamu lewati, duniamu sendiri pasti akan ada habisnya. Ya. Kalau kamu tidak mendapati kiamat secara umum, ya meninggalnya di kiamat, kamu punya kiamatnya sendiri untuk diri kamu sendiri, yaitu saat engkau mati nanti. Ya, sehingga kita diingatkan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil dekat sama Allah, muda dekat sama Allah, tua juga dekat sama Allah. Bukan kecil bermain, muda foya-foya, tua enak. Ini jangan-jangan semuanya kompak, prinsipnya sama lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang di masa muda sebagian dari kita ada yang sudah terlanjur lewat isinya foya-foya, tetap ya bukan berarti dia lanjutkan foya-foya ya. Ingat ya, usianya sudah senja, balik sama Allah, Allah Maha menerima taubat. Salat maghrib. Nah, ini mulai di waktu malam. Kemudian salat isya sebagai penutup sebelum kita tidur. Ini menjadi sangat istimewa sekali. Waktu-waktu salat ini seakan-akan memberikan pendidikan bagi kita agar kita menjadi orang yang disiplin. Orang yang suka terlambat salatnya ya, disengaja dia tidak disiplin dan berdampak pasti dalam urusan dunianya, dalam urusan keluarganya, dalam urusan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Orang salat diancam sama Allah. Ternyata salat itu ya ada waktunya, sehingga kalau pengen sempurna salatnya dijaga waktunya, dijaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Tapi ketika dia tidak menjaga, maka dia masuk ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sengaja ditunda, dilalaikan, dilupakan. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sedikit untuk azan. Setelah itu barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembacaan syarah. Baik jemaah, silahkan
buka, barangkali ada yang ingin diskusi, tanya, monggo. Tadi bisa menjelaskan kalau imam itu jamaahnya banyak, maka pahalanya banyak. Pertanyaannya, kalau imamnya sebatang dia juga ada, dia juga komat, dia juga gimana? Itu sendirian. Itu gimana? Kalau seperti itu biasanya terjadi pada sholat asar dan sholat zuhur. Terima kasih. Ini bukan curhat ya Pak. Insya Allah. Ini salah satu yang cukup miris ya. Di kampung-kampung itu zuhur asar, masya Allah sepi sekali, sepi sekali. Ramainya cuman syaghrib, isya dan maghrib. Ya, insya Allah dia tetap dapat pahala karena dia niatnya berjamaah. Dia sudah manggil-manggil, sholat, hayya ala sholat, hayya ala salah, tapi tidak ada yang datang. Karena apa? Baik lagi orang-orang sibuk. Orang-orang pada sibuk, ya, sibuk dengan dunianya. Ya, tapi kalau dia sudah azan, sudah qomat, sudah ngimamin sendiri, dan dia sudah berniat berjamaah, dan niat berjamaah meskipun tidak terlaksana, insya Allah sudah mendapatkan pahala. Sama, insya Allah tetap dapat pahala jamaah. 10 25 insya Allah. Ya tadi Nabi SAW mengatakan siapa yang sudah berniat untuk suatu kebaikan, ya kemudian tidak terjadi, dia tetap mendapatkan pahala atas niatnya, pahala atas niatnya. Dan ini juga kadang jadi dilema, ya. Kadang-kadang deket musola yang lain atau masjid yang lain yang cukup ramai, ya. Tapi nanti kalau musola ini tidak ada yang azan, tidak ada yang qomat, tertinggal, malah sepi, tidak ada yang sholat sama sekali. Nah, ini bisa ditimbang maslahat dan madharatnya, jangan sampai terjadi fitnah dan lain sebagainya. Nah, boleh dikondisikan. Nah, tapi kalau misalnya tadi terpaksa dia harus sholat sendirian karena memang tidak ada, sudah manggil-manggil tidak ada yang datang, insya Allah dapat pahala. Sama seperti hadisnya yang kita sebutkan pada kesempatan lalu ketika ada yang bertanya tentang bagaimana orang ketika terlambat masuk masjid sudah selesai jamaahnya atau sudah mau selesai, ya. Maka yang seperti ini untuk pahala jamaahnya dia insya Allah tetap dapat. Nah, hadisnya jelas sekali. Ya, ketika sudah selesai atau sudah mau selesai, dia nggak kedapatan jamaah. Yang mana mendapatkan jamaah itu dalam hadis yang disebutkan minimalnya mendapatkan 1 rakaat. 1 rakaat minimalnya didapati dengan 1 kali ruku. Ya, kalau orang masuk 1 rakaat lewat ruku, batas minimalnya insya Allah dia sudah termasuk dapat salat jamaah. Ya, salat jamaah. Jadi kalau misalnya ada orang yang terlambat, misalnya lagi tahiyat misalnya atau lagi sujud terakhir, maka untuk status zahirnya dia tidak sholat berjamaah, ya. Tapi pahalanya dia tetap dapat sholat jamaah insya Allah. Karena memang para ulama mengatakan dia dianjurkan untuk tetap bergabung dengan jamaah meskipun dia tahu itu rakaat terakhir. Ya, barulah kalau sudah salam dia bikin jamaah baru. Dia bikin jamaah baru. Yang lebih afdol mengikuti jamaah yang paling utama. Insya Allah karena pahalanya sudah tercatat insya Allah. Pahalanya sudah tercatat. Hanya saja rakaatnya tidak terhitung. Ya, dia harus mengulangi rakaat yang tertinggal tadi. Ya. Ada pertanyaan lain? Oh. Ketika sholat pertama kali dilaksanakan, itu bagaimana itu mengaji bahasa untuk sholat, mengajari sholat atas sholatnya. Kemudian kedua, kan sahabatnya yang muslim waktu banyak sekali banyak ya, sedangkan gambaran macam yang waktu itu ada yang mungkin tidak memadai bagaimana gambarannya ketika sahabat Rasul itu pernah sholat berjamaah dan kondisinya seperti apa ketika tempat sudah terbatas.
Yang pertama, bagaimana Nabi mengajari sholat? Nabi praktekkan langsung di hadapan para sahabatnya. Dalam satu riwayat, Nabi SAW sholat di atas mimbar. Nabi SAW sholat di atas mimbar, dan mimbarnya Nabi SAW itu adalah gambaran dari 3 anak tangga. Anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, kemudian anak tangga yang ketiga untuk duduk. Anak tangga yang ketiga untuk duduk. Kakinya berada di anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua ketika Nabi SAW khutbah. Dan tidak ada penutupnya seperti ini. Ya, seperti zaman sekarang, ya, mimbar-mimbar seperti. Meskipun bukan berdosa ya kalau bikin mimbar seperti itu. Tidak masalah insyaallah. Nabi SAW sholat langsung membelakangi jamaah. Jamaahnya di bawah, Nabi naik mimbar, sholat menghadap kiblat, bertakbir, Allahu Akbar. Praktek sholat langsung di hadapan para sahabatnya. Kemudian ketika mau ruku atau sujud, beliau mundur turun. Mundur dari mimbar turun ke bawah, mempraktekkan ruku dan sujud. Setelah itu naik lagi, rakaat kedua dan seterusnya sampai selesai. Nabi SAW lalu mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi benar-benar Nabi praktekkan dan minta para sahabat sholat sebagaimana mereka menyaksikan aku sholat. Nah, ini juga hadis yang mengajari kita untuk benar-benar selalu menjaga sunnah Nabi SAW. Sunnah di sini bukan sesuatu yang dikerjakan pahala, tidak dikerjakan tidak dapat pahala, bukan. Sunnah di sini lebih umum. Thariqah, tarekatnya Nabi, jalan hidupnya Nabi SAW, manhajnya beliau. Bagaimana beliau SAW ibadah, bagaimana SAW bermuamalah. Kita disuruh untuk berusaha sesama mungkin dengan prakteknya Rasulullah SAW. Apalagi yang kaitannya dengan agama. Kalau kaitannya dengan adat mungkin bisa dikondisikan, bisa disesuaikan. Tapi kalau dalam masalah hal-hal halal, haram, ya, sunnah, makruh dan lain sebagainya, terutama dalam ibadah, kita diusahakan untuk sesama mungkin. Nah, ini salah satu yang menjadi pegangan juga beberapa para ulama yang tidak setuju dengan niat dilafalkan. Niat dilafalkan. Kenapa? Karena memang Nabi tidak mempraktekkan. Ketika Nabi sholat di atas mimbar, Nabi tidak mempraktekkan. Jamaah bacaan doa iftitah. Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira. Kemudian apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah ini terdengar oleh para sahabat atau bahkan ditanyakan oleh para sahabat. Padahal dibaca apa? Sir atau jahar? Sir. Yang sir seperti ini ditanya oleh para sahabat sampai para sahabat tahu. Sedangkan niat lebih penting daripada iftitah. Tapi buktinya tidak sampai kepada kita lafaznya. Padahal Nabi sendiri mengatakan innamal a'malu biniat. Kalau niatnya enggak benar enggak sah salatnya. Tapi buktinya enggak sampai kepada kita. Ini menunjukkan bahwasanya niat tidak dilafalkan, tapi di mana? Nabi di hati. Tidak perlu dilafalkan. Sehingga Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Sehingga kita jangan skeptis ketika ada beberapa orang yang berusaha untuk mengembalikan cara beragama sesuai dengan perkara yang dulu, yaitu mengikuti salafus saleh, al-amrul atiq, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang kalau masjid tidak cukup, ya, itu memang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat di zaman Nabi pernah memperluas Masjid Nabawi 1 kali. Kemudian di zaman Abu Bakar, wallahu alam, di zaman Umar diperluas. Sampai berkali-kali sampai Masjid Nabawi kita dapati bisa menampung kurang lebih 1 juta atau lebih dari 1 juta orang. Dulunya kecil, hanya kurang lebih 20 dikali 15 meter kurang lebih kalau tidak salah. Atau kisaran itu, sampai diperluas berkali-kali. Ketika tidak muat, ya udah sholat di mana saja selama itu tempatnya suci, sama masih bisa mendengar bacaan imam atau masih bisa melihat gerakan orang yang ada di depannya, maka dia bisa dianggap sholat berjamaah. Ya, misalnya sholat Jumat membeludak misalnya sampai ke jalan raya misalnya atau jalan aspal, selama dia masih bisa mengikuti berjamaah, dia tetap mendapatkan sholat jamaah dan dia tetap diperhatikan tempatnya
yang suci. Kalau tidak muat ya diperluas. Itu saja. Barangkali ini cukup insyaallah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang mengikuti sunnah beliau. Ya, salah satunya kita membaca hadis-hadis salat Nabi biar salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini baru waktu salat. Nanti kita sebutkan berikutnya bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukun-rukun doa-doa dan syarat-syaratnya atau sunnah-sunnah yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما